Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun kalian melihat ini. Perkenalkan, nama saya Nizar Fauzan. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan memberikan materi tentang kerusakan sebuah struktur bangunan. Diharapkan kita, terkhusus saya sendiri, dapat memperoleh wawasan yang lebih luas setelah pelajaran ini selesai. Baik, untuk metode pembelajarannya itu, pertama-tama saya akan memberikan kasus yang harus didiskusikan oleh kelompok kalian masing-masing, serta penjelasan diikuti seterusnya. Berikut video kasus yang harus kalian diskusikan. Baik, berikut tadi kasus kerusakan sebuah bangunan. Di sini saya membagi 3 kelompok. Kalian diharuskan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Tadi itu adalah simulasi kerusakan sebuah bangunan yang dioperasikan dengan aplikasi yang namanya Blender. Jadi saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah melakukan presentasi atas diskusi yang dilakukan kelompok kalian masing-masing. Hasilnya juga cukup baik. Sebelum penjelasan yang cukup rinci, ada baiknya kita tonton terlebih dahulu cuplikan lengkapnya.
Nah, bisa dilihat ini ada permasalahannya, problem. Di sini ada solusinya apa? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua itu akibat terjadinya gempa di sebuah daerah di Selandia Baru menyebabkan sebuah gedung perkantoran runtuh. Bisa kita lihat. Nah, bisa terlihat kan itu di situ permasalahannya. Nah, ini sama saja seperti sebelumnya. Di sini warna merah itu menunjukkan perubahan struktur tersebut. Nah, di sini sebuah kondominium di daerah Florida. Kita bisa lihat. Baik. Begini simulasinya. Ngomong-ngomong, korban jiwa di sini cukup lumayan besar ya. Yang kasus kedua itu sekitar puluhan. Yang kedua, walaupun hanya 4 orang atau lebih atau kurang atau lebih, tapi korban yang hilang itu cukup banyak. Baik, selanjutnya ke tahap penjelasan yang lebih rinci. Baik, setelah sampai kita pada sesi penjelasan yang lebih terperinci. Yang pertama-tama kita bisa lihat keruntuhan bangunan gedung yang disimulasikan oleh aplikasi Blender menunjukkan keruntuhan struktur bangunan. Nah, jika dilihat oleh kasat mata, kita bisa berasumsi akar masalah terjadi pada bagian bawah struktur atau pondasi. Nyatanya hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena autor menunjukkan permasalahan yang membuat kerusakan fatal berada pada penempatan dinding. Yang berada di bawahnya, penempatan dinding yang tidak sesuai atau tidak rata dan tidak sejajar dengan dinding yang berada di bawahnya. Bisa lihat di sini yang menyebabkan dinding tersebut mengalami penyimpangan sumbu yang berdampak runtuhnya seluruh bangunan tersebut. Nah, solusinya itu jika sudah terjadi masalah tersebut amat sangat cukup sulit untuk ditangani, tetapi bisa diberi pengaku pada dinding yang menempel dengan struktur di atasnya, gunanya agar dapat menyalurkan beban ke bawah. Tetapi itu hanya untuk jangka pendek. Sebaiknya sebelum membuat bangunan, perhatikan kerataan tanah dan pasangkan dinding dengan sejajar. Baik, selanjutnya pada video kedua tadi menunjukkan permasalahan pada sebuah bangunan atau gedung perkantoran Canterbury. Gedung tersebut bernama Canterbury dan gedung PGC. Pada tanggal 22 Februari tahun 2011 di Selandia Baru yang merenggut 115 nyawa
Runtuhnya diakibatkan gempa berkekuatan 6,2 skala Richter. Nah, bangunan tersebut itu seharusnya dijamin akan ketahanannya, tetapi penelitian mengungkapkan adanya kelalaian oleh kepala desainer gedung dan termasuk kegagalan otoritas publik untuk mengawasi dengan baik proses perancangan, konstruksi, dan inspeksi. Masalah utama terjadi pada dua elemen penahan gempa. Bisa dilihat di sini. Atau zona penyangga tertentu di sisi utara bangunan dan dinding geser di selatan bangunan. Kolom penghubung tersebut mengalami kegeseran yang menjadi alasan utama bangunan tersebut runtuh oleh gempa. Ini adalah terdapat peristiwa sebuah bangunan kondominium, itu Champlain Tower di Southside, Florida, Amerika pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Menewaskan setidaknya 4 orang, juga ratusan korban menghilang. Adalah satu di mana kasus runtuhnya bangunan tua yang sering terjadi, tetapi banyak asumsi para ahli yang menyebutkan penyebab terjadinya keruntuhan bangunan tersebut diantaranya penurunan tanah karena dekat dengan pantai, lalu kerusakan struktur bangunan yang menyebabkan korosi pada tulangan baja karena sering terjadinya banjir di sana. Dan ada pula pejabat daerah sana menyebutkan sebab terjadinya keruntuhan karena sedang ada pekerjaan pada atap di menara tersebut. Tetapi kesampingan penyebab tersebut, mari kita telah apa yang menjadi akar permasalahan rusaknya sebuah struktur bangunan tinggi tersebut. 2 dari 3 ahli menyebutkan hal tersebut didasarkan pada kerusakan bagian bawah struktur bangunan, seperti penurunan tanah atau sinkhole, dan merusaknya fondasi dan juga slab sebagai struktur utama bangunan tersebut. Di sini kita kaitkan dengan program simulasi yang sudah ditampilkan sebelumnya, maka yang paling mendekati adalah rusaknya slab bangunan diikuti dengan runtuhnya seluruh bangunan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh korosi atau penurunan tanah. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Baik, karena waktu sudah menipis, jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, baik. Iya, pertanyaannya ini, Pak. Adakah sebuah tanda, Pak, jika bangunan itu ingin mengalami keruntuhan, Pak? Bagus sekali pertanyaan Rizky ya. Saya langsung jawab aja. Di sini, adakah sebuah tanda jika bangunan tersebut ingin runtuh? Nah, untuk perihal gempa bumi tersebut menandakan bangunan ingin runtuh, yaitu terjadi getaran yang sangat kencang. Sebaiknya segera keluar dari bangunan. Jika tidak sempat, cari tempat berlindung. Nah, untuk kasus bangunan tua, terdapat indikasi yang muncul seperti suara yang aneh, seperti suara berdenyit, jamur dan noda pada langit-langit, lantai miring, terdapat keretakan dan melengkung, yang menandakan bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan. Jika tidak diantisipasi akan mengalami keruntuhan. Baik Rizky, segitu saja jawabannya. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya sama-sama. Pak, saya juga ada lagi yang ingin bertanya? Pak. Boleh, Koam. Jadi apakah dalam pembuatan bangunan di pinggir pantai itu berbeda dengan bangunan pada biasanya, Pak? Terus kalau misalnya bangunan di pinggir pantai itu ada bahan-bahan khususnya nggak, Pak, untuk daerah tersebut? Nah, begini nih Koam nih. Untuk bangunan yang berdekatan dengan air laut atau daerah pantai, ada beberapa kriteria khusus yang perlu diketahui. Itu salah satunya bahan bangunan yang bersifat tahan terhadap korosi, seperti menggunakan bahan bangunan yang tahan terhadap karat, yaitu stainless steel atau aluminium. Nah, juga dalam penggunaan beton diusahakan menggunakan semen Portland tipe 2 yang dikhususkan untuk bangunan di tanah rawa atau tepi pantai. Jadi begitu, Koam.
Sudah cukup, Mam? Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Kayaknya sudah cukup Pak. Oh ya, sudah cukup ya. Jadi saya tutup saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan melakukan presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. wabarakatuh.